Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian semua? Alhamdulillah sehat ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, silahkan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Terima kasih. Nah, sekarang tanggal 28. Silakan absen 28 untuk maju ke depan memimpin dalam menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hari ini apakah ada yang tidak masuk? Alhamdulillah masuk semua ya. Nah, anak-anak, sebelum kalian berangkat ke sekolah, usahakan setiap pagi kalian harus sarapan. Untuk apa? Agar tubuh kita tetap sehat dan belajar kita menjadi semangat. Tepuk semangat. Semangat. Anak-anak masih ada ingat? Kemarin Bu Farah menjelaskan dua cara dalam menentukan KPK dan FEB. Cara yang pertama yaitu dengan pohon faktor. Yang kedua yaitu dengan teknik Sengkeden. Nah, hari ini kita akan membahas KPK dan FEB, tetapi yang biasa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dalam bentuk soal cerita. Nah, tujuannya dalam pembelajaran kali ini yaitu agar kalian dapat membandingkan dan teliti dalam menyelesaikan masalah serta mampu mengidentifikasi ciri-ciri masalah yang berkaitan dengan materi KPK dan FEB. Oh ya anak-anak, salah satu kegunaan kita dalam belajar materi KPK yaitu adalah kita dapat menghitung atau memperkirakan waktu. Sedangkan kita belajar FEB gunanya untuk apa? Gunanya untuk mengetahui bagian yang terbagi oleh kita atau bagian yang akan diberikan kepada teman kita. Setelah kita mengetahui tujuan pembelajaran hari ini, kegunaan dari KPK dan FEB, kita juga harus mengetahui perbedaan atau ciri-cirinya soal yang memuat unsur KPK dan memuat unsur FEB. Unsur dari KPK yaitu ciri-cirinya biasanya ada kata setiap, sekali, atau bersama-sama. Sedangkan ciri-ciri pada soal FEB atau soal cerita FEB biasanya ada kata dibagi atau paling banyak. Ada yang masih perlu ditanyakan? Ya, pintar semua. Nah, anak-anak, sebelum kalian menyelesaikan suatu masalah pada soal cerita, untuk mempermudah kalian harus menggunakan langkah-langkah diketahui, ditanyakan, jawab, dan jadi. Diketahui berarti kita mengetahui dari permasalahan pada soal cerita. Ditanyakan berarti apa sih yang akan dicari dari cerita atau masalah tersebut. Jawab berarti itu adalah langkah-langkah kita dalam menyelesaikannya, apakah itu termasuk soal FEB atau termasuk ke dalam soal KPK. Yang terakhir adalah jadi. Jadi berarti kita telah menemukan akhir atau jawaban dari hal yang ditanyakan. Sudah paham semua ya? Ya, sekarang kita bagi kelas ini menjadi 7 kelompok yang masing-masing kelompok terdiri atas 3-4 orang. Silakan kalian menentukan sendiri anggotanya, lalu berkumpul pada meja yang akan kalian pilih setiap kelompok. Nah, anak-anak, kalau sudah, silakan kalian buka buku kalian pada halaman 45. Di situ ada soal cerita. Kalian harus menyelesaikan masalah dari soal cerita itu, yaitu dari soal nomor 6 sampai dengan nomor 10. Nanti jawabannya atau hasil diskusi kalian harus kalian jawab atau kerjakan di lembar kerja siswa yang akan Bu Guru bagikan kepada kalian. Nanti di sini kalian tulis dari nama kelompok, terus anggotanya, nama anggota, dan kelas.
Setelah itu, di sini bagian kedua kalian harus mengisi langkah-langkahnya seperti awal tadi, yaitu pada saat cerita apa yang diketahui, ditanyakan, jawab, dan jadi. Yang tidak menulis langkah-langkahnya nilainya akan guru kurangi. Paham semua? Waktunya sudah habis. Sudah selesai ya? Ya. Sekarang silakan dari kelompok 2 untuk menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan soal nomor 6. Ya, pintar sekali. Soal nomor 6 yaitu contoh dari salah satu soal KPK, di mana ada kata-kata bersama-sama, yaitu dalam menentukan sebuah waktu. Dapat kita simpulkan pada pembelajaran materi FEB dan KPK hari ini bahwa materi tersebut dapat kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya dari KPK yaitu kita dapat memperkirakan waktu. Dari FEB kita dapat mengetahui hal apa yang akan kita bagi. Bagaimana caranya? Dalam menyelesaikan soal cerita, yaitu dengan menggunakan langkah-langkah diketahui, ditanya, jawab, dan jadi. Ya, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2 yang sudah sangat baik dalam menjelaskan soal nomor 6. Nah, untuk selanjutnya silakan kalian tutup buku kalian, masukkan ke dalam tas. Bu Farah akan membagikan soal evaluasi yang nantinya kalian harus isi pada lembar jawaban. Soalnya terdiri dari 10 soal. Bu Farah akan memberikan waktu sebanyak 10 menit. Ya, anak-anak, sudah selesai ya pembelajaran hari ini. Jadi, kalian harus terus belajar dan menggali ilmu karena ilmu itu bermanfaat bagi kita dan kita sendiri yang akan menikmatinya. Tetap jaga kesehatan dan keselamatan di jalan. Silakan ketua kelas memimpin doa untuk mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.